Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Surya di Sebudaya Channel. Pada video pembelajaran seni budaya kali ini kita akan membahas materi tentang ragam hias Indonesia, di mana materi ini terdapat di bab 2 materi seni budaya untuk siswa kelas 7 SMP maupun MTS. Oh ya, sebelumnya silahkan subscribe dan like video ini ya. Langsung saja, di sini kita akan membahas ragam hias Indonesia, di mana materi ini terdapat di bab 2 untuk materi seni budaya kelas 7. Sebelumnya, kalian telah mempelajari materi tentang menggambar flora, fauna, maupun alam benda. Nah, di sini merupakan tingkatan selanjutnya setelah materi bab 1 tersebut, sehingga kalian bisa memanfaatkan materi pengetahuan kalian ataupun keterampilan dalam menggambar untuk bisa kalian terapkan pada materi menggambar ragam hias ini. Di sini sudah saya sediakan aplikasi media pembelajaran berbasis Android yang bisa kalian install di device Android kalian. Link download bisa kalian lihat di kolom deskripsi. Langsung saja, di sini sudah terdapat tampilan awal menu ragam hias Indonesia, di mana di sini terdapat kompetensi, materi, evaluasi, pustaka, dan profil guru. Di sini juga ada tombol pengaturan, di mana kamu bisa memainkan musik dalam mempelajari materi ini. Kamu juga bisa mematikan soundnya di sini. Nah, di sini juga terdapat petunjuk, di mana di sini petunjuk tombol-tombol yang kalian manfaatkan dalam penggunaan aplikasi ini. Profil guru di sini dengan Pak Surya. Daftar pustakanya ada di sini. Jadi materinya bisa kalian cari tambahan ada di daftar pustaka ini. Langsung saja, yang pertama adalah kompetensi, di mana KD atau kompetensi dasar pada materi ini adalah 3.2, yaitu memahami prinsip dan prosedur menggambar gubahan flora, fauna, dan bentuk geometri menjadi ragam hias. Karena di sini aplikasinya tertuju pada pemahaman materi pengetahuan. Indikatornya, peserta didik diharapkan dapat 1. Mampu menjelaskan apa itu pengertian ragam hias. Yang kedua adalah mengidentifikasi keunikan motif ragam hias Indonesia. Yang ketiga adalah mengeksplorasi ragam hias flora, fauna, dan geometris dalam bentuk gambar. Dan yang keempat adalah mengkomunikasikan hasil ragam hias dengan baik secara lisan maupun tulisan. Ya. Di sini setelah kalian mempelajari tentang kompetensinya, kalian bisa langsung menuju ke materi. Ini merupakan alur pembelajaran atau peta konsep untuk pembelajaran kali ini, berawal dari materi utama yaitu ragam hias Indonesia. Di sini kalian bisa mengklik, atau di sini yang pertama tentang pengertian ragam hias Indonesia. Apa itu ragam hias? Nah, di sini kalian pasti seringkali melihat sebuah hiasan pada lemari, pada kursi, meja, ataupun benda-benda lainnya yang ada di sekitar kalian. Nah, kalau kalian belum tahu apa itu hiasan yang itu, nah disitulah awal mula ataupun bentuk awal dari sebuah ragam hias. Jadi di sini pengertian ragam hias adalah visualisasi dalam suatu karya kerajinan atau seni yang bertujuan untuk menghias. Karya ragam hias itu muncul dalam bentuk tenunan, gambar pada kain, misalnya batik,
songket, ukiran, ataupun pahatan pada kayu atau batu. Ya, tadi Pak Surya sudah bilang tentang benda-benda di sekitar kalian. Ada lemari, ada hiasan di lemari, di kursi maupun meja. Di sini termasuk dalam ragam hias dalam bentuk ukiran. Kalian juga bisa melihatnya dalam bentuk batik, kain tenun, ataupun hiasan-hiasan pada benda-benda yang ada di sekitar kalian. Sudah paham di sini? Ya. Sekali ragam hias adalah sebuah visualisasi dalam bentuk hiasan. Nah, ragam hias sangat berkembang sekali di Indonesia. Ragam hias di Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama adalah faktor lingkungan alam. Yang kedua flora dan fauna. Dan yang terakhir adalah budaya masing-masing daerah. Jadi di situ lingkungan alam apa yang biasa terjadi yang ada di daerah tersebut akan dituangkan dalam bentuk ragam hias. Flora dan fauna, contohnya seperti di tanah Papua, di Irian Jaya, pasti karena di sana banyak burung cendrawasih, maka ragam hias faunanya pasti menggambarkan burung cendrawasih. Dan yang terakhir adalah budaya masing-masing daerah, karena setiap daerah di Indonesia punya budaya yang berbeda-beda. Ragam hias memiliki makna simbolis karena mengandung nilai-nilai budaya yang terdapat di masyarakat pendukungnya. Menggambar ragam hias dapat dilakukan dengan stilasi atau penggayaan. Juga bisa melakukan dengan cara deformasi, yaitu menyederhanakan bentuk dengan pertimbangan keindahan. Nah, di sini kalian bisa membuat dan menciptakan ragam hias. Itu adalah bentuk karya seni rupa yang berupa hiasan atau disebut juga dengan ornamen. Jadi nama kata lain dari ragam hias adalah ornamen. Faktor-faktor yang mempengaruhi ragam hias yaitu yang pertama lingkungan alam, tadi sudah kita bahas, flora dan fauna, budaya daerah masing-masing. Di sini dalam menggambar ragam hias kalian bisa melakukan dengan cara stilasi atau penggayaan maupun deformasi dengan cara menyederhanakan bentuk asli objek. Contoh di sini ada sebuah burung cendrawasih di mana di sini tidak mungkin kalian membuat hiasan seperti ini untuk ditempelkan di baju ataupun di kayu. Maka dari itu fungsi ragam hias ini sangat digunakan. Di sini burung ini kemudian distilasi, penggayaan, digayakan bentuknya. Dari yang semula paruhnya biasa digayakan seperti ini. Kemudian sayapnya maupun ekornya dibuat dengan seindah mungkin. Jadi faktor utama di sini adalah dengan cara memperindah. Jadi kalau seperti ini bisa diterapkan di batik maupun ukiran. Paham ya? Jadi ketika bab 1 kemarin kalian cuma menggambar flora, fauna, alam benda, menggambar apa adanya. Tapi kalau di menggambar ragam hias, dari objek yang kalian lihat kemudian distilasi maupun dideformasi. Paham sampai di sini? Ya. Kita langsung ke yang kedua, yaitu motif ragam hias. Motif ragam hias ada 4. Yang pertama adalah flora, yang kedua fauna, yang ketiga figuratif, dan yang keempat adalah geometris. Kita pelajari. Nah, yang pertama adalah motif flora atau tumbuhan. Nah, di sini contohnya. Di sini ada contoh kain batik yang menggambarkan motif-motif tumbuhan, motif-motif flora, bunga dan tangkainya beserta daun-daunnya. Jadi pada dasarnya menggambar flora adalah menggambar bagian-bagian dari tumbuhan. Motif flora berasal dari bentuk-bentuk tumbuhan.
flora sebagai sumber objek motif ragam hias dapat dijumpai di seluruh Indonesia. Ragam hias motif flora terdapat pada barang seni seperti batik, contoh seperti ini, ukiran, kain sulam, kain tenun maupun bordir. Ya. Sekali lagi untuk flora condong menggambar objek-objek ragam hias dalam bentuk yang berasal dari bentuk tumbuhan. Yang kedua adalah fauna. Nah, di sini juga ada fauna. Di sini sebuah gajah. Gajah distilasi menjadi sebuah bentuk ragam hias. Pengertiannya adalah motif motif fauna, yaitu motif yang berasal dari berbagai jenis hewan ataupun binatang. Ragam hias bentuk fauna dapat dijadikan sarana memperkenalkan kearifan lokal dengan daerah tertentu di Indonesia, seperti burung cendrawasih di Papua, komodo di NTT maupun gajah di Lampung. Jadi di sini sekali lagi fakta yang mempengaruhi tadi adalah salah satunya flora dan fauna. Jadi daerah tersebut terkenal akan suatu binatang, maka binatang tersebut atau hewan tersebut dijadikan sebagai motif ragam hias. Contoh seperti ini, motif ragam hias di daerah Lampung dengan mengangkat kearifan lokal, yaitu motif gajah. Terus yang ketiga adalah figuratif. Figuratif di sini tampilan bentuk manusia, ada kepalanya, badan, tangan, dan kedua kaki. Tapi di sini sekali lagi ragam hias distilasi atau digayakan. Pengertiannya adalah bentuk ragam hias figuratif merupakan objek manusia yang digambar dengan mendapatkan penggayaan bentuk. Ragam hias figuratif biasanya terdapat pada bahan tekstil dan bahan kayu, yang proses pembuatannya dengan dilakukan dengan cara menggambar. Ini contohnya. Ini mungkin banyak sekali di motif figuratif digunakan di daerah Papua maupun di Kalimantan. Dan yang terakhir adalah motif ragam hias geometris. Ya. Jadi di sini motifnya mengangkat atau mengambil bentuk-bentuk geometris. Pengertiannya adalah ragam hias geometris merupakan motif yang dikembangkan dari bentuk geometris dan digayakan sesuai dengan imajinasi pembuatnya. Ragam hias geometris dapat dijumpai di seluruh daerah Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi maupun Papua. Ya, di sini sekali lagi secara umum motif ragam hias terdapat 4 ini. Kalian bisa pelajari. Sampai di sini paham ya? Ya, kita lanjut ke pola. Pola ragam hias terdapat banyak sekali, tapi pada umumnya yaitu kalian yang di sini yang perlu kalian garis bawahi adalah pola ragam hias simetri maupun ragam hias asimetri. Di sini yang pertama adalah ragam hias simetri, yaitu ragam hias yang sama di kiri, kanan, atau atas bawahnya. Jadi ini simetri. Simetri yaitu di kanan kiri maupun atas bawah itu sama. Ini contoh ragam hias simetri. Sedangkan kalau asimetri, ragam hias yang dibuat kanan dan kiri berbeda ataupun atas dan bawah berbeda namun tetap beraturan. Ini contohnya, kanan dan kiri berbeda, atas dengan bawah berbeda namun tetap menggunakan kaidah keindahan. Ini. Terus yang ketiga adalah ragam hias tepi, yaitu ragam hias yang condong bagian yang bagus utamanya ada di sudut-sudut. Nah, jadi di sudut
Mungkin kalian bisa lihat ragam hias pada taplak ada di poin tengah, dan yang indah selainnya ada di sudut-sudut. Yang selanjutnya yaitu ragam hias menyudut, membentuk pola segitiga dan umumnya bentuk berbeda dan sesuaikan dengan bentuk ragam hias yang sudah ada. Hampir sama dengan tadi, menyudut, sudut, ya. Selanjutnya yaitu ragam hias gabungan, yaitu gabungan dari beberapa ragam hias dan membentuk ragam hias baru. Ini ada geometrinya, ada sudutnya, ada simetrinya, membentuk ragam hias baru. Selanjutnya yaitu pola ragam hias beraturan, terbentuk dari bidang yang dan corak yang sama, beraturan. Jadi direpetisi atau pengulangan. Kalian membuat satu, kemudian diulang secara beraturan, membentuk pola ragam hias beraturan. Dan yang terakhir adalah pola ragam hias tidak beraturan, yaitu sebaran motif yang berbeda dan tidak mengikuti pola proporsi dan komposisi yang seimbang. Jadi di sini disusun secara tidak beraturan. Jelas ya? Di sini kalian nanti ketika menggambar ragam hias, kalian mau menggambar apa? Silahkan acuannya ada ini. Ada simetri, ada asimetri, ada tak beraturan, ada hias tepi, ada hias menyudut, ada gabungan, dan ada yang beraturan. Pak, saya mau membuat pola ragam hias fauna. Berarti kalau fauna, contoh nanti tak beraturan, tapi berbeda dengan halnya tadi gajah yang diulang secara berulang, maka menjadi pola ragam hias beraturan. Jadi nanti disesuaikan dengan kreativitas kalian. Materi selanjutnya yaitu teknik. Nah, teknik di sini adalah prosedur dalam menggambar ragam hias. Di sini saya berikan animasi dari masing-masing ragam hias flora, fauna, geometris maupun figuratif. Contoh di sini flora. Yang pertama adalah buatlah pola. Yang kedua, tetapkan letak objek gambar sesuai tempatnya. Lengkapi gambar dengan pensil warna. Nah, jadi tahapannya seperti ini. Kalian menentukan pola awalnya dulu. Kemudian kalian menempatkan bagian-bagian objeknya. Dan terakhir adalah dengan diberi warna. Paham ya? Jadi menggambarnya seperti ini prosedur. Tapi kalian bisa menggunakan cara lain. Ini hanya salah satu prosedur dalam menggambar ragam hias flora. Menentukan pola, meletakkan objek, dan memberikan warna. Yang kedua adalah ragam hias fauna. Tentukan polanya, kepalanya, dan badan. Lengkapi anatominya, diberikan paruh, ekor, kaki, kemudian dihias, diberi isian. Setelah itu dipercantik dengan memberikan warna. Nah, paham ya? Jadi sekali lagi kita ulang. Untuk fauna, yang pertama menentukan pola, kepala, badan, kemudian dilengkapi anatominya seperti paruh, ekor, kaki. Yang ketiga diberikan isian, dan yang terakhir diberi warna untuk mempercantik tampilan ragam hias. Selanjutnya adalah ragam geometris. Membuat ukuran pola pada gambar geometris, kemudian menghiasnya, dan terakhir adalah memberikan warna. Hampir sama. Pada dasar yang terakhir yaitu membuat ragam hias figuratif. Jadi seperti ini. Hampir sama. Yang pertama kalian menentukan polanya dulu.
meletakkan objek-objeknya, bagian-bagian objeknya, kemudian diberi isian, dan terakhir adalah diberi warna. Paham ya? Cukup simpel kan dalam membuat ragam hias? Nah, ini. Terus yang terakhir, ini tambahan tentang ragam hias yang ada di Nusantara. Ini ragam hias klasik yang ada di Indonesia. Yang pertama, Majapahit dengan ciri-cirinya seperti ini. Bentuk angkok terbuka menghadap ke atas. Ini menghadap ke atas, memiliki jambul ke arah ke depan. Gambar lainnya seperti ini, memiliki jambul dan angkok ke atas. Selanjutnya yang kedua yaitu Mataram, memiliki daun patran atau waru. Ini daun cekung dan runcing. Ini ciri dari Mataram. Bentuk daun pokok sama dengan bentuk lainnya. Jadi secara umum bentuk daunnya hampir sama. Gambar lainnya seperti ini. Nih, bentuk daunnya sama. Daunnya berbentuk lancip. Ya. Yang ketiga yaitu ragam hias Surakarta. Lem pokok berbentuk sulur. Ini stilasi atau penggayaan dari relung daun pakis. Bentuk daun ramping dan ikal ke dalam, jadi masuk ke dalam. Contoh lainnya seperti ini. Ikal ke dalam. Ya. Selanjutnya yaitu ragam hias Pekalongan. Ini sentra batik ada di Pekalongan. Jadi di sana juga mempunyai ragam hias klasik. Angkok tanpa ikal dan ulir. Jadi sini tanpa ikal ataupun ulir. Daun cembung dan bulat pada dua sisi ikalnya dengan ikal pada ujungnya. Jadi bentuknya cembung dan bulat. Kemudian ikal pada ujungnya ini. Ujungnya mengikal. Pada ujung daun pokok terdapat permukaan bunga atau buah. Jadi di sini cirinya ada permukaan bunga atau buah. Gambar lainnya seperti ini. Ini ada permukaan bunga atau buah. Dan yang terakhir adalah ragam hias Yogyakarta. Yang pertama cirinya adalah bentuk bunga bulat, bentuk daun cembung dan bulat, batang daun ramping dan sulur. Ini batang daunnya sulur. Contoh gambar lainnya seperti ini. Jadi bentuknya bulat bunganya. Daunnya pun juga cembung bulat. Nah, masih banyak sekali ragam hias klasik di Indonesia. Bisa kalian cari lagi referensinya. Di sini Pak Surya hanya menyediakan 5 contoh ragam hias klasik yang ada di Indonesia. Nah, di sini kalian sudah mempelajari pengertian, motif, pola, teknik maupun ragam hias yang ada di Nusantara. Untuk mengetahui pemahaman kalian, di sini kalian bisa memilih menu evaluasi. Di sini ada soal pilihan ganda. Kalian bisa bentuk soal, kemudian ada jawabannya. Di sini kalian menjawab, langsung diklik. Nanti di akhir akan muncul nilai kalian. Nah, di sini contohnya. Ya, ini sebagai untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi ragam hias ini. Sampai di sini video pembelajaran kali ini. Silahkan mempelajari
dan menginstal aplikasinya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.